Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Falaki dengan NIM 200209501043. Kelas PTIKB, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi memori internal dan eksternal. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, apa sih memori itu? Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah stores atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket atau tempat informasi dibaca dan ditulis. Secara umum, memori digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu register. Register ini terdapat di dalam CPU bagian native CPU, misal PC, IR, AC, dan lain-lain. Yang kedua yaitu internal atau main memory. Internal atau main memory memiliki dua macam, yaitu RAM dan ROM. Yang ketiga yaitu external memory. Media penyimpanan lainnya seperti hard disk, CD, DVD, dan magnetic tape. Materi selanjutnya yaitu penjelasan mengenai memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah yang pertama yaitu untuk menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU, hard ticket and logic unit, untuk diproses. Yang kedua yaitu menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Adapun jenis-jenis memori internal, yang pertama yaitu RAM. RAM adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM sendiri adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, semakin cepatlah komputer itu. Adapun jenis-jenis RAM, yang pertama itu DRAM atau dynamic RAM. Yang kedua SDRAM atau synchronous dynamic RAM. Yang ketiga yaitu RDRAM atau robust dynamic RAM. Yang keempat SERAM atau static RAM. Yang kelima EDORAM atau extended data out RAM. Selanjutnya yaitu ROM. ROM adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya memiliki kesamaan yang dapat diakses secara acak atau random. Fungsi ROM sendiri untuk menyimpan firmware pada perangkat komputer. Adapun jenis-jenis ROM, yang pertama yaitu mass ROM. Yang kedua PROM atau Programmable Read Only Memory. Yang ketiga yaitu EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. Yang keempat yaitu EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Yang ketiga yaitu SASE Memory. Memori jenis ini berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di SASE memori yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan SASE memori ini akan meningkatkan kinerja sistem. Adapun elemen-elemen rancangan SASE, yang pertama yaitu ukuran SASE, yang kedua yaitu fungsi pemetaan atau mapping, yang ketiga yaitu pemetaan langsung, yang keempat pemetaan asosiatif. Materi yang kedua yaitu memori eksternal. External memory ataupun external stores ataupun secondary stores ataupun backing stores adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya bedanya, internal memory terletak di dalam CPU, sedangkan external memory berada di luar CPU.
Adapun jenis-jenis dari memori eksternal. Jenis-jenis memori eksternal cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu hard disk. Hard disk sendiri adalah salah satu media penyimpanan data yang cukup populer bagi mainframe ataupun PC. Hard disk merupakan media penyimpanan yang memiliki bentuk fisik yang berbeda jika dibanding dengan disket. Secara umum, hard disk biasanya terpasang dan menyatu di dalam CPU, fixed disk. Mekanisme yang menyebabkan data yang tersimpan bisa dibaca ataupun ditulis di dalam hard disk disebut sebagai disk drive. Yang kedua yaitu CD-ROM. CD-ROM secara fisik mempunyai bentuk seperti halnya CD audio dan merupakan suatu hasil pengembangan teknologi baru pada tahun 1983, serta bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data dengan kapasitas tinggi. CD-ROM secara umum dapat menyimpan data hingga 600 MB, tetapi kini banyak dipasarkan hingga ukuran gigabyte. Harga CD-ROM relatif murah apabila dibanding dengan disket ataupun hard disk. Kesimpulan dari materi ini yaitu memori internal merupakan memori yang menyimpan data dalam media fisik berbentuk sase, RAM, dan ROM. Sedangkan memori eksternal menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk agar tetap mengaliri transistor sehingga tetap dapat menyimpan data. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi memori internal dan eksternal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.